Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Pendeta Marnaik Nenggolan STA dalam renungan 5 menit. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang kuasa doa. Ada 2 orang anak tinggal di salah satu desa, dan suatu ketika mereka pergi ke gereja karena kedua anak ini, saudaraku, adalah anak yang taat dan rajin beribadah. Sesampainya mereka di gereja, mereka masuk ibadah dan mereka bernyanyi. Setelah itu mereka dengarkan firman Tuhan. Di sela-sela firman Tuhan, guru sekolah minggunya bertanya kepada anak ini. Yang satu bernama Andreas, yang satu bernama Matius. Andreas, kelak ketika engkau dewasa, apa yang menjadi cita-citamu? Dia mengatakan dengan lugas, saya selalu berdoa ibu guru sekolah minggu, bahwa kelak aku akan menjadi seorang pemuda yang tinggal duduk-duduk saja, uang akan datang. Tidak mungkin hanya duduk-duduk saja. Ya, saya akan tumbuh besar, dan setelah saya besar, hanya dengan menggoyang-goyangkan kaki saya, uang akan datang. Dan saya selalu berdoa, kata si Andreas. Lantas dengan tersenyum, ibu guru sekolah minggu ini mengalihkan pertanyaan kembali kepada Matius. Matius, kalau kamu nanti besar, apa yang menjadi cita-citamu? Dengan santai Matius menjawab, kalau aku sudah tumbuh besar, aku pengen Tuhan memberkati hidupku. Hanya dengan mengkipas-kipas saja, uang akan berjatuhan dan uang akan menghampiriku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah 25 tahun setelah pertanyaan itu dilontarkan kepada kedua anak ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Apakah anak ini berhenti berdoa? Tidak. Justru dengan cita-cita kekonyolan mereka ini, mereka selalu berdoa. Doa yang dipanjatkan secara bertalu-talu, tidak pernah hentinya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, Andreas ini menjadi seorang tukang jahit. Betullah apa yang menjadi pintahnya. Dengan goyang-goyang kaki, uang akan datang. Saudaraku, bagaimana dengan Matius? Matius, Bapak Ibu Saudaraku, anak ini setelah besar, saudara tahu menjadi apa? Dia menjadi juragan sate Padang. Betullah apa yang menjadi cita-citanya, bahwa kelak ketika besar dia akan menjadi seorang yang hanya mengkipas-kipas saja, tetapi uang menghampirinya. Matius ini menjadi juragan sate Padang, dan menjadi sate Padang yang terenak dan terramai di salah satu kota. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan tadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengkompirnya kepada firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudaraku, saudara tahu Daud ini di masa mudanya dihabiskan berperang. Tetapi sebelum berperang, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum masuk di dalam pasukan Raja Saul, Bapak Ibu Saudaraku, dan menjadi panglimanya, di masa remajanya, Daud ini gemar memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia Bapak Ibu Saudaraku ditunjuk menjadi akan seorang raja, keluarganya, abang-abangnya menyepelekan dia. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daud ini adalah orang yang masih muda. Dan Bapak Ibu Saudaraku, supaya tergenapi firman Tuhan tentang tunas dari keturunan Daud, seorang juru selamat, maka Tuhan menggenapi janji itu. Apakah Daud, Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhenti berdoa memuji Tuhan ketika dia sudah menjadi raja? Justru tidak. Di dalam kesalahan pun, di dalam pelanggaran pun, di dalam kekilafannya pun, dia selalu minta ampun di hadapan Tuhan dan berdoa.
Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ketika doa dinaikkan, ketika seruan dinaikkan, ketika permintaan dinaikkan, dan hubungan terjalin Bapak Ibu Saudaraku, di sanalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan senantiasa mendengarkan seruan dan doa kita dan menjawabnya. Saudaraku, ada 33.000 janji Tuhan dalam Alkitab ini. Saya mau tanya, sudah berapa ribu janji Tuhan, atau sudah berapa banyak janji Tuhan yang sudah tergenapi dalam hidup saudara? Melalui renungan 5 menit ini, saya mengajak kepada kita semua, jangan pernah berhenti berdoa. Berhadap situasi pandemi COVID-19 ini membuat orang tawar hati dan membuat orang lupa berdoa. Fokusnya tidak berdoa lagi, tapi fokusnya Bapak Ibu Saudaraku kepada hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Kepada apa? Virus yang menakutkan. Kepada apa? Kesusahan akibat virus ini. Sehingga konsennya, fokusnya tidak lagi kepada doa, tidak lagi hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi apa? Dengar berita sana, dengar berita sini, membuat dia khawatir dan membuat imannya lemah. Sekali lagi saya mengajak kita untuk fokus dalam doa. Jangan lupa apa yang pernah saudaraku pinta kepada Tuhan. Tuhan ingin sedang mengingatkan kita kembali melalui pandemi COVID ini dengan apa? Membuka pintu kamar kita, lantas kita masuk kamar, kita tutup dan kita berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Tuhan selalu dengar doaku. Tuhan selalu dengar seruanmu. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di program dan di kesempatan selanjutnya. Amin.